Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkawan di ini saya Maulana Wahyu Prasetyo dengan NRP terakhir 1041. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana model Ray-Ban yang menganggap model tiga dimensi, salah, tiga layer dari subsurface dengan model satu dimensi ini dengan menggunakan modul PyGimli. Oke, yang pertama, mari kita buat dulu notebooknya. Kemudian kita lakukan import modul-modul yang diperlukan seperti NumPy, Matplotlib, kemudian eh, modul Bjimlinya. Kemudian untuk mesh tool yang digunakan dari modul Bjimli. Kemudian untuk viewernya itu kita lakukan um, di import um, through mesh. Oke. Kemudian si pengen eh mantap. For mesin pan selanjutnya kita perlu buat mesh. Jadi eh, di website PageGimli itu sudah ada bagaimana cara kita menggunakan Raypad di model. Namun di sini hanya tersedia di two layer model. Kali ini kita akan membuat bagaimana Raypad di three layer modelnya. Oke, yang pertama itu kita perlu building dulu si three layer modelnya. Oke, dengan menggunakan eh, function dari PageGimli-nya yang sudah ada, yang kita import tadi mesh, berupa mesh tool. Kemudian lihat menit, nah, kita atur bagaimana apa fungsi X atau horizontal sama vertikalnya. Oke, dari sini kita coba menggunakan, coba set kedalamannya dari, ini untuk fungsi horizontalnya dari 0 hingga 150 dengan step 5. Nah, kemudian untuk kedalamannya kita coba pakai 70 meter dengan hingga
nol dengan step 13. Oke. Kemudian untuk velocity layer kita buat juga mana menggunakan fungsi mesh layer ini. Kemudian kita masukkan fungsi loopnya. Nah, bedanya di sini adalah di sini menggunakan fungsi loop untuk dua layer velocity. Jadi kita mencoba untuk menggunakan tiga layer velocity. Eh, yang perlu diperhatikan dari tiga layer velocity ini adalah penggunaan penggunaan dari masing-masing layer. Jadi kita buat dari yang paling bawah dulu, di mana sel ter Y, oh, ini, sel center Y, kemudian ya, kita buat maksimum hmm, si kedalamannya di batas terakhirnya, coba buat 60 dengan nilai velocity 4000 saja. Bisa. Terus kemudian lapisan yang kedua kita pakai kedalaman 25 boleh. Kemudian untuk nilai velocity-nya kita pakai begitu saja. Kemudian eh, sisanya yaitu si apa namanya, permukaannya atau lapisan paling atas kita buat velocity-nya jadi 500 karena anggapannya topsoil berada di rentang 500 hingga 1000 meter per second. Ketika sudah lalu kita kembaliin gimana si velocity layer ini diisi oleh velocity yang telah kita definisikan. Oke, kita coba plot di modul Bayesian ini juga udah tersedia bagaimana fungsi plot mesh-nya ini. Tinggal gunakan saja. Kita samakan parameter input mesh layer dengan velocity layer yang sudah kita definisikan tadi. Setelah itu kita dapat bahwa kita memiliki velocity layer yang anggapannya di kedalaman 20 saja. Di kedalaman pertama 0 sampai 20 itu dia berada di rentang 2020, layer kedua itu 2000, kemudian layer pertama dia anggapannya 500 meter per second, kemudian di layer terakhir atau yang paling bawah eh, di kedalaman lebih dari 60 itu berada di 4000 meter per second. Oke. Setelah itu, setelah membuat velocity layer dengan tiga, tiga layer model, kita juga perlu membuat model gradien di mana menganggap si lapisan ini homogen dengan anisotropi yang semakin ke bawah itu semakin naik nilai velocity-nya. Model gradien ini bisa kita pakai yang yang mana kita perlu mendefinisikan bagaimana sensor atau pada permukaannya ini titik-titik mana saja dengan step setiap 10 meter. Kemudian menggunakan function mesh tools kita buat kedalaman sama
fungsi horizontalnya. Kemudian kita lakukan plot. Kita coba. Tadi kita menggunakan dari 0 hingga 70 dan 0 sampai 150. Oke. Lalu, nah untuk perhitungannya, perhitungan di sel ini, vertical gradient model, itu didefinisikan sebagai velocity sama dengan A plus B kali Z, di mana fungsi Z adalah fungsi kedalaman yang seiring bertambahnya kedalaman, dia akan menambah nilai velocity-nya dengan faktor A dan B. Kita coba buat bagaimana. Nah, ini sekiranya masih kurang mirip dengan model kita. Kita buat agar lebih mirip dengan menggunakan rentang yang digunakan dari 500 hingga kurang lebih 4000. Kita coba 50, 500. Nah, sini setelah kita kalikan setengah dari fungsi yang sebelumnya tadi dari 1000 sampai sekitar 7000 atau 8000, kita dapat nih lumayan match si nilai velocity bottom sama si velocity topnya. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah mendefinisikan bagaimana analytic function buat si three layer model ini dan gradient model. Untuk nah, untuk si analytical model atau yang menggunakan three layer atau two layer model ini itu berbasis refraksi berbasis dengan adanya hukum Snell, di mana setiap ketika adanya perambatan gelombang, ketika ada perbedaan medium dia akan eh, terbiaskan seperti itu. Nah, karena aplikasi yang dieksampelkan oleh P. Jimli merupakan dua layer, kita perlu membuat bagaimana hal ini agar bisa diaplikasikan ke three layer model. Oke, kita definisikan dulu functionnya untuk analytical solution for three layer. Kita masukkan dulu parameter inputnya, baik X, Z layernya, kita pakai Z1 saja, Z untuk layer 1, kemudian Z untuk layer 2, kemudian B untuk layer pertama, B untuk layer kedua, dan nilai velocity untuk layer ketiga. Nah, setelah sudah seperti ini, parameter-parameter yang digunakan ini, Z1 itu mengimplikasikan seberapa kedalaman dari lapisan pertama, Z2 kedalaman lapisan kedua. Nah, bedanya di sini untuk Z3 kita belum bisa definisikan. Karena apa? Karena kita punya batasan bahwa kedalaman yang kita tentukan adalah hanya di 70 meter. Sedangkan di kondisi mungkin dalam tanda kutip kondisi aslinya belum tentu lapisan ketiga ini berakhir di 70 meter. Makanya kita belum bisa untuk menggunakan atau memodelkan bagaimana si refraksi atau gelombang yang memantul di layar ketiga. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Em, kita buat fungsi absolut dari nilai X-nya terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan time direction wave, menggunakan nilai X absolut dibagi dengan V1 atau layer pertama.
Itu adalah untuk perhitungan di layer pertama. Nah, maka yang satu mana direct disebut dengan X per V1. Nah, kemudian kita buat untuk layer 2, kita lakukan hal yang sama. Eh, kita perlu memerlukan parameter alfa, X refraksi, dan time refraksinya. Oke, layer 2 untuk alfa. Oh, belum itu, ini dimasukin dulu gimana fungsi if-nya, agar nanti kita bisa membuat lanjutannya di eh, layer ketiga, di mana ketika V2 lebih dari V1. Nah, kita asumsikan pertama perhitungan alfa. Alfa dari layer 2 itu sama dengan mesin V1 per V2. Kemudian untuk perhitungan X critical untuk X critical untuk L2 L2 ditambah 2 ditambah sorry 2 dikali ketebalan lapisan pertama, kemudian dikali dengan densitan alfa layer 2. Oke, kemudian untuk time-nya, time ref L2 itu menggunakan 2 kali satu kali kali cos alfa 2 per V1 ditambah dengan X, fungsi X absolut min X critical layer 2. Oke. Nah, untuk apabila menggunakan fungsi else, apabila tidak ada refraksi atau V2 kurang dari R1, itu kita bikin non terus. Nah, untuk penjelasannya adalah bagaimana sih gelombang ini terrefraksi. Nah, apabila si nilai V2 atau V2 kurang dari V1, gelombang akan cenderung terbiaskan daripada menembus ke lapisan selanjutnya. Hal ini dikarenakan medium dari layer 2 itu memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada layer 1, sehingga terdapat gelombang-gelombang yang terbiaskan kemudian menimbulkan refraksi. Nah, apabila di sini apabila
apa layer V2 kurang dari layer V1, maka dia akan cenderung terrefleksi, si fungsi gelombangnya ini akan lanjut ke permukaan yang lebih bawah. Oke, kita lanjutkan untuk layer 3. Oh, sebelum itu kita definisikan dulu si kedalamannya. Setelah kita definisikan tadi di sini bahwa layar pertama itu berada di kedalaman hingga 20, sedangkan si Z atau layer kedua itu berada di 60. Kemudian untuk velocity di layer pertama 500, velocity di layer kedua tadi 2000, dan di layer ketiga 4000. Oke, kita lanjutkan untuk fungsi di V3. Nah, untuk V3 ini, gimana apabila V3 lebih dari V2 dan V3 lebih dari, oh, ya, itu gunakan alfanya dibanding ke lapisan atasnya, di mana alfa kita sama kita M3 terus dengan sin V2 per V3, lapisan atas dibanding lapisan bawah. Kemudian untuk X kritikalnya, kita menggunakan 2 dikali Z, 2 kali tan alfa L3 ditambah, sorry, ini Z1, Z1 dikali di 1 per I1, I1 kali N alfa 3 ditambah alfa L3 ditambah kedua dikali pan alfa L3. Oke, untuk si refrak dari L, sorry, oh ini dikali tan alfa ini. 2 dikali Z1, Z1 3 ditambah Z2. Nih, kemudian kita lanjutkan untuk derivasinya Z1, 2 dikali Z1
per V1 kali cos alfa cos alfa L3 kurang tambah 2 dikali Z2 per V2 ketika V3 lebih kalau kurang dari V2 berarti kita menggunakan uh, yang lain ya, kita return. Ini adalah function yang digunakan untuk three layer model. Kemudian kita definisikan dulu. Three layer. Ya, untuk gradient model kita cukup menggunakan eh, fungsi velocity di mana absolut dari B inverse dikali B inverse dikali cos H inverse 1 plus BX kuadrat ini tinggal masukin saja. Untuk parameter yang A dan B tadi kita ubah dimana A kita samakan dengan model yang kita punya 500 dan 50. Oke. Setelah itu kita coba lakukan plotting di mana plotting ini itu nah plotting ini berada untuk melakukan gimana perbandingan adanya raypad di three layer model dan gradient model. Jadi kita memasukkan input parameter yang udah kita definisikan di atas. Kita gunakan mesh. Kemudian untuk fungsi source dan receiver kita bisa ubah di sini. Anggapannya kita punya receivers di 4, 6, 8, 9, 10, 12 boleh. Nah, untuk nodes-nya ini kita coba eh, dari 0, 1, 2, coba hingga 3 second, 5 second, kemudian 10 second. Oke, untuk warna, bentar. Oh, ini jangan banyak-banyak tadi. Cukup 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 4 saja. Untuk warna kita samakan. Bisa terbaca untuk masing-masingnya. Kita pakai red, blue, green, oke boleh. Dan kita coba plot. Oh, tadi costnya yang baru saya tambahkan di sini itu belum terdefinisi di sini, belum diimport. Kita coba lakukan run all out saja. Kita tunggu yang
dia membuat generate repeat. Main cukup lama biar nggak terlalu kecil, enak dilihat. Di sini input yang digunakan menggunakan fungsi loop yaitu mesh layer untuk three layer model dan velocity layer untuk three layer model. Dan untuk gradiennya kita menggunakan mesh dan velocity juga. Nah, untuk hasilnya di sini sebentar, sepertinya ada yang salah di trail model karena di sini punya anggapan bahwa si layer keduanya ini eh, tidak ikut dalam proses repair. Kita cari tahu di mana salahnya. Absolute soal yang Z Z1 tan alpha L2 Z1 cos alpha L2 V1. Oh, di sini kurang. Oh, sudah untuk di layer season 2. Bentar, ini terlalu tebal. Pakai 40 definisi di 10 dua. Untuk layer 3 kita coba cek di mana hasil paper 3 sudah benar. Alpha Z1 Z1 dikalikan alpha tambah Z2 dikali tan alpha, kemudian untuk time reflectionnya nah, setelah kita dapati bahwa untuk belum diganti coba ganti pakai layer model. Nah, untuk gelombang-gelombang yang memiliki Write di three layer model ini, di mana gelombang gelombang dua itu ikut terdaftar lah istilahnya dalam Write ini. Nah, untuk beberapa source bisa dilihat bahwa untuk kurva travel time, secara kita tahu kurva travel time ini adalah bentuk gimana gelombang itu menyentuh dari permukaan. Di sini ada kecenderungan tiga garis linear. Bisa dibagi antara tiga layer, satu, dua, dan tiga. Nah, untuk si absolute difference-nya, kita bisa juga lihat di mana ada tiga.
apa ya istilahnya, tiga perbedaan si fungsi velocity atau time arrival-nya tadi yang mengindikasikan bahwa si ray path-nya ini berjalan di lebih dari satu layer yang di atasnya tadi aja gitu. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan Weijingli untuk membuat ray path di three layer model dan gradient model. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.